Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Wahyunita dari kelas PE2C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat simulasi praktikum pneumatik dan hidrolik elektropneumatik. Ya, langsung aja ke rangkaian praktikum yang pertama, yaitu rangkaian dasar. Di sini saya akan menaruh sumbernya plus 24 volt dan 0 volt. Kemudian saya akan menambahkan valve solenoid dan push button. Di sini saya menghubungkan antara komponen kemudian menamai setiap komponen. Di sini saya menambahkan aktuator dan menambahkan konfigur directional flow serta menambahkan kompres. Hubungkan setiap komponen ke komponen yang lain. Pada valve ini, kita klik 2 kali untuk mengatur konfigurasinya. Di sini kita ubah terminator menjadi ini. Dari titik ini, kita akan ubah labelnya menjadi Y1. Ya, sekarang kita mulai simulasikan. Ketika tombol 1 ditekan, maka silinder bergerak keluar. Silinder akan tetap berada di posisi luar selama S1 tidak dilepas. Silinder bergerak masuk ketika S1 tersebut dilepas. Ya, selanjutnya kita akan melakukan simulasi praktikum 2, pengaturan kecepatan silinder. Di sini saya sudah membuat simulasinya. Kita bisa langsung mencobanya. Ya, langsung saja kita simulasikan. Klik tombol start. Kemudian kita tekan tombol S1 atau saklar. Ya, di sini terlihat ketika tombol S1 ditekan, maka silinder akan bergerak ke arah luar. Silinder akan tetap berada di posisi luar selama tombol S1 tidak dilepas. Silinder bergerak masuk apabila tombol S1 dilepas. Kemudian, di sini terdapat one-way control flow yang berfungsi untuk mengatur besarnya aliran udara yang masuk ke silinder. Langsung saja kita ke percobaan yang ketiga. Kita langsung mulai simulasinya. Nah, di sini praktikum ketiga merupakan rangkaian dasar silinder kerja ganda atau acting cylinder yang apabila tombol ditekan, maka silinder akan bergerak keluar. Silinder akan tetap bergerak keluar atau tetap berada di posisi luar selama
tombol tidak dilepas. Silinder akan bergerak masuk ketika tombol dilepas. Ya, ini merupakan percobaan yang ketiga. Selanjutnya, kita simulasikan percobaan keempat. Percobaan keempat merupakan pengaturan kecepatan langkah maju dan mundur. Ketika tombol ditekan, maka silinder akan kerja ganda maju sesuai kecepatannya, yaitu 20%. Dan apabila tombol dilepas, silinder kembali sesuai dengan kecepatan yang diatur, yaitu 60%. Nah, di sini terlihat jika kecepatan maju dan kecepatan mundur itu berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh one-way control flow. Selanjutnya kita akan memulai percobaan yang kelima. Percobaan kelima merupakan pengontrolan tak langsung satu arah atau indirect control. Percobaan kelima itu merupakan jenis dari monostabil. Kita langsung saja mensimulasikannya. Ya, di sini ketika tombol S1 ditekan, maka silinder kerja ganda maju sesuai dengan kecepatan yang sudah diatur, yaitu 20%. Dan ketika tombol dilepas, maka silinder akan kembali sesuai dengan kecepatan yang telah diatur di sini, yaitu 20%. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan dari percobaan yang kelima dengan percobaan 4. Pada rangkaian ini, tegangan melalui relay terlebih dahulu, lalu ke silinder. Ya, berikut merupakan percobaan kelima. Kita lanjut ke percobaan keenam. Dari pengontrolan tak langsung satu arah indirect control stabil. Ketika tombol 1 ditekan, maka silinder kerja ganda maju sesuai kecepatannya yang telah diatur, yaitu 20%. Dan ketika tombol 2 ditekan, maka silinder akan kembali sesuai dengan kecepatan yang telah diatur, yaitu 20%. Ini merupakan percobaan 7, rangkaian logika dasar OR. Jika tombol 1 ditekan, keduanya, maka lampu indikator akan menyala, dan ketika tombol lepas, maka lampu indikator akan mati. Ini merupakan percobaan 8, rangkaian logika dasar N. Di rangkaian N, jika ingin lampu indikator menyala, maka dua tombol harus ditekan. Ketika salah satu atau keduanya lepas, maka lampu indikator akan mati. Di sini, karena kan hanya simulasi, maka dia bisa kedua tombol ini tekan. Lampu indikator menyala ketika rangkaian ini berangkaikan secara langsung, tidak dengan simulasi. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan percobaan yang ke-9 tentang rangkaian pengunci sendiri atau latching atau self-holding. Nah, praktikum 9 ini merupakan latching dominan on, yang mana ketika tombol 1 ditekan, maka silinder akan maju dan
mengunci, sehingga ketika tombol 1 dilepas, maka silinder akan tetap berada di bagian depan, dan ketika tombol 2 ditekan, maka silinder akan mundur karena aliran yang akan menuju ke relay terputus. Berikutnya, saya akan mensimulasikan percobaan yang ke-10. Rangkaian pengunci sendiri atau self-holding atau latching dominan off. Di sini, ketika tombol 1 ditekan, maka silinder akan maju dan mengunci. Sehingga ketika tombol 1 dilepas, maka silinder akan tetap berada pada posisi akhir, dan ketika tombol 2 ditekan, maka silinder akan bergerak mundur karena aliran yang menuju ke relay terputus. Kita mulai simulasi percobaan ke-11. Ketika tombol 1 ditekan, maka silinder akan maju dan mengunci. Sehingga ketika tombol 1 dilepas, silinder tetap berada pada posisi akhir atau maju. Selanjutnya kita coba ketika tombol 2 ditekan. Nah, ketika tombol 2 ditekan, maka silinder akan bergerak mundur karena aliran yang akan masuk ke relay terputus, dan silinder tidak dapat maju selama tombol 1 ini tidak ditekan. Nah, ketika ditekan akan maju, ketika tombol 1 dilepas akan tetap, dan silinder akan mundur ketika tombol 2 ditekan. Pada percobaan ke-12, ketika tombol 1 ditekan, maka silinder kerja ganda maju sesuai dengan kecepatan yang telah diatur, yaitu 20%. Ketika tombol 1 ditekan, silinder kerja ganda maju dan tidak dapat lagi mundur karena tombol 2 belum ditekan. Nah, ketika tombol 2 ditekan, maka silinder akan kembali sesuai dengan kecepatan yang telah diatur pada one way control flow, yaitu 20%. Berikutnya, pada percobaan ke-13. Nah, pada percobaan ke-13 ini, ketika tombol 1 ditekan, maka silinder akan maju dengan kecepatan maksimal yang telah diatur pada one way control flow, yaitu 20%, dan akan mundur kembali secara otomatis dengan kecepatan 20% yang telah diatur pada one way control flow juga. Selanjutnya, pada percobaan yang ke-14, ketika tombol 1 ditekan, maka silinder akan maju dengan maksimal dan mundur kembali secara otomatis. Kecepatan silinder ketika maju dan mundur telah diatur pada one way control flow, yaitu 20%. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada one way control flow itu mengatur besarnya aliran udara yang masuk ke dalam silinder. Ya, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan tentang simulasi dari praktikum pneumatik dan hidrolik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.